Setelah melaksanakan ibadat pagi dan merayakan Ekaristi, para frater melanjutkan aktivitas dengan makan bersama. Lalu mereka mempersiapkan diri ke kampus untuk belajar filsafat dan teologi di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Tak jarang pula mereka berbagi tugas menata, merapikan, dan membersihkan biara demi kenyamanan dan sebagai bentuk rasa bertanggung jawab. Sebagai biarawan, mereka senantiasa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa pribadi, doa bersama, dan refleksi diri. Menarik untuk diketahui bahwa dalam jadwal mereka terdapat waktu rekreasi dan olahraga bersama demi membangun semangat persaudaraan, merawat kesehatan fisik dan pikiran. Shalom, perkenalkan saya Frater Vincent OSC. Saat ini saya akan membahas atau memperkenalkan mengenai apa itu OSC. OSC kalau dalam bahasa Indonesia Ordo Salib Suci, tapi kalau dalam bahasa Latin OSC disebut sebagai Ordo Sanctae Crucis. Nah, OSC sendiri didirikan pada tahun 1210 oleh Beato Theodorus de Sales, seorang mantan ksatria perang salib. Nah, lalu OSC ini disahkan oleh Paus Innocentius keempat pada tahun 1248 melalui sebuah bulat yang bernama Religiosam Vitam Eligentibus. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam spiritualitas OSC. Spiritualitas OSC yang dipakai adalah spiritualitas salib. Dalam semangat salib OSC tadi terdapat sebuah semboyan yang bernama In Cruce Salus. Apa artinya? In Cruce Salus artinya adalah di dalam salib ada keselamatan. Artinya orang melihat salib tidak hanya sampai pada kesengsaraan atau kematian, tetapi sampai pada kehidupan atau kebangkitan. Apa maksudnya, brother? Maksudnya adalah di dalam kehidupan misalnya kita sering mengalami berbagai dinamika yang tidak enak. Nah, tapi dalam kehidupan atau dalam hari-hari berikutnya kita tidak lagi melihat apa yang menjadi kesusahan saat itu. Kita kembali melangkah melihat lebih dalam lagi supaya hidup kita yang selanjutnya lebih baik lagi. Nah, sekarang kita juga akan masuk ke dalam pilar-pilar dalam Ordo Salib Suci. Pilar yang pertama adalah hidup komunitas. Hidup komunitas artinya adalah setiap anggota Ordo Salib Suci, saya, para pastor, lalu para frater lainnya, itu hidup dalam sebuah komunitas bersama-sama. Anggotanya bisa sampai 7 atau 8 orang. Bahkan dalam jenjang pendidikan, biasanya di novisiat, di pratista, atau di skolastika, di Sultan Agung ini biasanya jumlahnya bisa mencapai puluhan. Di sini sekarang jumlahnya mencapai 40 orang, 33 frater dan juga 7 pastor. Itu hidup komunitas atau hidup bersama. Lalu yang kedua adalah hidup liturgi. OSC ini dikenal sebagai ordo yang sangat menjaga liturgi. Liturgi ini menjadi satu semangat juga dalam Ordo Salib Suci. Dalam liturgi, para anggotanya itu menjalankan ibadat harian bersama di pagi hari dan di sore hari biasanya. Kalau di novisiat itu di pagi hari, siang hari, dan di sore hari. Selain ibadat harian, para anggota Ordo Salib Suci itu juga menjalankan misa bersama. Misa harian, kalau di dalam komunitas novisiat dan juga komunitas skolastika Sultan Agung ini, itu juga misalnya bersama-sama bersama dengan umat dan juga bersama para anggota komunitas lainnya bersama-sama. Yang ketiga adalah hidup karya. Ordo Salib Suci sendiri memiliki beberapa karya
yang ada di paroki-paroki. Misalnya paroki-paroki OSC itu ada di Nias, ada di Medan, Sumatera Utara, lalu ada di Jakarta, dan ada di Bandung, dan ada juga di Papua, tepatnya di Agats Asmat. Lalu yang keempat adalah hospitalitas atau semangat keramah tamahan. Nah, biasanya dalam Ordo Salib Suci sendiri itu memiliki kebiasaan menyapa orang-orang atau umat yang datang ke paroki atau datang ke kapel tempat mereka misa. Ya, biasanya kita, para anggotanya, para frater, para pastor itu akan mengobrol bersama, berbincang bersama para umat, ya ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya sempat datanglah ke gereja mahasiswa, ya kapel Gema, biasanya disebut kapel Gema, ada di Suratana. Ya, selain itu juga teman-teman bisa datang di kapel Pratista. Ya, di kapel Pratista itu juga nanti akan disambut hangat oleh para frater dan para pastor yang ada di sana. Oke, sekarang kita akan masuk ke sedikit perkenalan mengenai jubah dari para saudara salib suci atau para anggota OSC. Nah, yang pertama adalah tunika atau jubah putih. Tunika ini pada zaman dulu itu dipakai oleh para biarawan sebagai baju harian. Jadi setiap hari pakaiannya adalah ini. Lalu yang kedua adalah mozeta. Mozeta ini bentuknya seperti pakaian uskup. Kalau teman-teman pernah lihat, ya, pakaian uskup yang terbuka, ya, dengan ada 10 kancing di sini, ya, 10 kancing. Nah, lalu kalau bedanya adalah jubah mozetanya uskup itu tertutup. Nah, kalau yang ini terbuka. Nah, setelah mozeta itu ada skapulir. Skapulir ini bentuknya seperti celemek, ya, seperti celemek, memanjang dari atas ke bawah. Ya. Lalu di tengah-tengahnya ada lambang salib dengan warna merah dan putih. Ya. Merah melambangkan keberanian, kesiapsediaan, dan lambang putih itu melambangkan kesucian para biarawan Ordo Salib Suci. Ya. Lalu yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah singal. Ini adalah singal. Singal ini bentuknya tali ikat, semacam ikat pinggang, ya, semacam ikat pinggang yang mengikat di bagian perut ini. Fungsinya adalah sebagai lambang pengikat nafsu duniawi supaya lebih mantap, lebih siap untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Halo, perkenalkan nama saya Adrianus Darmawan Purnama. Saya dari Flores, NTT. Sekarang saya di Bandung, Frater Ordo Salib Suci. Kalau melihat kembali sejarah panggilan saya, sebetulnya berawal dari pengalaman masa kecil ketika saya anak-anak. Waktu itu kami sering melakukan misa-misaan. Dan biasanya kalau misalnya misa kayak gitu, kami jadikan hostinya itu dari pisang yang diiris kecil-kecil baru nanti dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan saya sering dipercaya untuk menjadi pemimpin atau menjadi romo. Nah, kebiasaan itu rupanya tertanam dalam diri saya dan muncul keinginan untuk menjadi seorang imam. Saya mau membagikan komuni, memberikan pelayanan bukan hanya kepada teman-teman saya yang ada sekitar saya, tetapi kepada umat pada umumnya, kepada orang banyak. Nah, keinginan itu semakin hari semakin besar, dan pengen untuk melayani itu semakin hari semakin kuat itu. Dan seiring berjalannya waktu, saya juga semakin sadar bahwa di tempat saya itu, meski kita tahu bahwa di Flores itu mayoritasnya orang Katolik, tetapi romonya yang memberikan pelayanan itu sedikit. Jadi umat itu kadang-kadang dalam beberapa bulan sekali bisa pergi ke gereja atau dikunjungi oleh romonya. Nah, kalau misalnya ada romo yang kunjung ke stasi atau kunjung ke kampung-kampung tertentu,
banyak orang yang semangat. Kalau tadinya sakit, mereka berjuang untuk mengikuti, untuk pergi ke gereja hanya untuk mendengarkan homili dari romonya, dan yang terpenting adalah mereka mau menyambut komuni tubuh dan darah Kristus. Nah, setelah saya melihat itu, bahwa saya sebagai orang muda terpanggil untuk melayani tadi orang-orang yang kadang kurang diperhatikan, atau karena romonya sedikit jadi kurang pergi untuk melakukan visitasi atau kunjungan ke stasi-stasi. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya kenapa saya menjadi imam. Dan sekarang ini saya melihat juga masih banyak umat-umat yang kurang disentuh oleh imamnya. Dan itu yang menjadi dorongan saya masuk OSC. Kenapa? Karena di OSC itu spiritualitasnya itu hidup bersama. Dan saya tertarik OSC itu karena punya semangat untuk bermisi, melayani orang-orang yang ada di pedalaman, seperti di Papua, lalu juga di Nias. Dan saya pengen melayani orang-orang kecil seperti itu. Lalu kalau ditanya misalnya apakah ada suka dan duka dalam hidup membiara, tentu ada suka dan dukanya. Saya mengawali dari pengalaman sukanya dulu. Jadi kalau misalnya kita hidup membiara itu, atau kita menjadi romo, kita akan menjadi bebas. Kenapa bebas? Karena kita tidak punya ikatan. Kita tidak punya kelekatan terhadap hal-hal tertentu. Jadi kita bebas mau kemana saja. Kita bebas memberikan pelayanan. Misalnya saya ambil contoh, kalau misalnya berkeluarga, tentu kalau dia mau melakukan pelayanan, dia harus mempertimbangkan dulu anak dan istrinya. Tetapi kalau dia menjadi romo, dia mau pelayanan di mana saja, dia bebas. Yang penting dia punya waktu, punya tenaga, ya dia bisa memberikan pelayanan. Dan ketika saya mengalami hidup di Ordo Salib Suci, saya juga mengalami pengalaman kebersamaan bersama dengan saudara sekomunitas saya. Namun, terlepas dari semua itu, tentu juga punya pengalaman dukanya. Dukanya adalah, ya kalau kita lihat hidup zaman sekarang, berbagai macam perkembangan teknologi yang harusnya atau semestinya dimiliki oleh anak-anak muda, misalnya pegang handphone dan lain sebagainya. Tetapi ketika masuk frater, jadi punya aturan tertentu. Jadi kita tidak serta-merta untuk memiliki itu semua. Tapi itu semua sebetulnya berangkat dari kebebasan. Jadi saya mau memilih OSC, artinya saya siap untuk menerima semua aturan yang ada di OSC itu. Lalu juga kita tidak selamanya atau tidak bisa dalam tanda kutip memenuhi keinginan kita. Misalnya pengen berjumpa dengan orang tua ini, tapi karena aturannya belum bisa, jadi ya kita bisa menahan. Jadi disitulah pengalaman dukanya. Tapi sejauh ini saya merasa bahwa kebanyakan pengalaman sukanya hidup di biara, karena banyak hal-hal yang membuat saya berkembang, membuat saya bertumbuh dalam hidup saya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, secara rohaniah gitu. Dan pesan untuk kaum muda bahwa kalian adalah masa kini dan masa depan gereja. Kalian itu wajah gereja. Jadi kata-kata, tindakan kalian semua itu adalah gambaran dari gereja. Nah, saya di sini berpesan bahwa kalian boleh memilih. Jadi kalian punya kebebasan untuk menanggapi panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu tidak serta-merta kalian harus menjadi seorang imam atau menjadi biarawan biarawati. Tetapi panggilan Tuhan itu bermacam-macam. Misalnya panggilan sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, itu juga adalah panggilan mulia. Karena di situ kalian dipanggil untuk bersatu dalam keluarga. Jadi kalau misalnya kalian terpanggil untuk menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga, jadilah orang tua yang baik kepada anak-anak. Atau
jadilah keluarga yang menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda, teladan bagi yang lain. Kalau misalnya kalian mau menjadi seorang imam, itu juga lebih bagus, karena kalian bisa menjadi menjadi seorang pelayan bagi sesama, dan kalian bisa bebas mau memberikan pelayanan di mana saja dan kapan saja, tentu punya waktu untuk memberikan pelayanan. Dan kalau mau menjadi imam, jadilah imam yang berbau domba, artinya mempunyai hati, memberikan budi untuk melayani umat-umat yang ada di sekitar kita.